Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafa. Sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafa. Pada edisi kali ini yang berjudul Hikmah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas ya tentang momen-momen yang baru terjadi pada hari ini ya, momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peringatan ini bukan sekedar momentum ritual penuh sholawat dan doa, tapi juga momen refleksi mendalam eh, untuk kita menggali hikmah agung dari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu hikmah yang sering luput adalah bahwa kelahiran beliau menandai awal perubahan besar dalam peradaban manusia, mulai dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat Islam yang mulia. Maka pertanyaannya, apakah kita siap meneladani metode perubahan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari ini, ataukah kita masih terjebak dalam sistem sekuler demokrasi yang terus-menerus gagal membawa keadilan bagi umat? Nah, untuk membedahnya lebih dalam telah hadir bersama kita narasumber Bung Yohana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Baik, Haikal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Ya, sehat, Bung, hari ini? harus sehat. Sehat. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah. Momen Maulid tentunya harus sehat dan semangat selalu, ya, Bung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap. Oke. Baik, Bung. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, Bung Haikal yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, eh, kita akan bedah kafah pada momen Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan membedah hikmah untuk meneladani metode perubahan politik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 bahasan yang saya sampaikan. Pertama, Maulid Nabi dan isyarat perubahan politik. Kedua, jalan buntu demokrasi dan people power. Ketiga, metode perubahan ala Rasulullah SAW. Dan keempat, khilafah sebagai solusi dan kewajiban. Bahwa Maulid Nabi SAW itu bukan sekadar ritual saja, tapi memiliki pelajaran yang bisa kita refleksikan sebagai sebuah lahirnya peradaban besar, ya perubahan besar, lahir peradaban besar dari jahiliyah menuju Islam. Ya, fenomena kosmik misalnya dengan kelahiran Nabi diiringi dengan istana Kisra yang retak, kemudian api Persia padam, dan yang lain-lain itu merupakan simbol ancaman bagi kekuasaan besar dunia. Kitab Maulid Barzanji, ya, karya Syekh Ja'far Barzanji, mengisahkan peristiwa besar saat Rasulullah SAW lahir. Cahaya memancar hingga menerangi istana Romawi di Syam. Pilar istana Kisra di Madain retak. 10 menaranya runtuh. Api sembahan Persia padam. Danau sawah mengering. Wadi Samawah tiba-tiba mengalirkan air. Nah, fenomena ini bukan sekedar kejadian kosmik semata. Ini merupakan isyarat politik bahwa kelahiran Rasulullah Muhammad SAW adalah ancaman langsung bagi Imperium Persia, Imperium Romawi yang saat itu berkuasa, dua adidaya besar dunia. Beliau lahir sebagai pemimpin perubahan politik global yang akan meruntuhkan tatanan kufur dunia dan membangun peradaban baru, peradaban Islam. Pernah suatu saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Zilmajaz menyeru, ya Yuhannas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah,
niscaya kalian akan beruntung. Suruhan ini bukan hanya dakwah tauhid, melainkan merupakan deklarasi visi politik bahwa perubahan sejati berawal dari pengakuan terhadap kedaulatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ketika menggali parit Khandaq, Nabi SAW memukul batu besar 3 kali. Pukulan pertama beliau mengucap Bismillah, pecahlah sepertiga batu. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci Syam. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat istana merah dari tempat ini. Dan beliau mengucap Bismillah, lalu memukul sekali lagi hingga pecah sepertiga batu. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Persia. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat kota-kotanya dan aku melihat istana putihnya dari tempatku ini. Kemudian yang terakhir beliau mengucap Bismillah lalu memukul dengan pukulan lain sehingga tercabut sisa batu tersebut. Beliau bersabda, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci negeri Yaman. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar melihat pintu-pintu kota Shan'a di Yaman dari tempatku ini. Jadi itu isyarat nubuah. Ya, sejarah mencatat kemudian nubuah tersebut menjadi nyata pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Saat itu dua negara adidaya di timur Persia dan di barat Romawi benar-benar berhasil tunduk dan takluk di bawah kekuasaan khilafah Islam, menandai keberhasilan perubahan politik bandul kepemimpinan dunia ada di tangan Islam. Pemirsa Channel TV yang budiman, sehingga kemudian kita tidak bisa berharap kepada demokrasi dan people power. Demokrasi dan people power merupakan jalan buntu. People power hanya mengganti rezim semata, bukan mengganti sistem. Terbukti reformasi di Indonesia tahun 98 sampai sekarang korupsi, oligarki, utang, dan ketidakadilan tetap subur karena sistem politik tidak berubah. Demokrasi sekuler menempatkan kedaulatan di tangan manusia, sehingga hukum dibuat berdasarkan hawa nafsu semata. Padahal dalam Al-Quran menegaskan hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Otoritas pembuat hukum itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Quran surah Yusuf ayat 40. Bahkan ditegaskan, "Waman lam yakum bima anzalallah faulaika humuz zalimun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man asanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Jelas sekali, perubahan demokrasi melalui people power tidak menjadikan hukum Allah diterapkan di muka bumi. Perubahan yang terjadi dalam demokrasi dengan people powernya itu hanya menjadikan perubahan rezim, tidak merubah sistem. Perubahan yang sifatnya batil, perubahan yang berhukum pada hukum jahiliyah buatan manusia semata. Sehingga kemudian pergantian rezim penguasa tanpa pergantian sistem politiknya ke arah sistem politik Islam tidak akan pernah menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik. Karena itulah kita mencoba Allah tidak abad agar beriman kuat dan siap
Tahap pertama, taskif, pembinaan sahabat agar beriman kuat dan siap berjuang. Tahap kedua, tafaul ma'al ummah, interaksi dengan masyarakat, membongkar kebusukan sistem kufur, membentuk opini publik. Dan tahap ketiga, tolak nusroh, menggalang dukungan alul kuwah hingga memperoleh kekuasaan di Madinah. Diterimanya kekuasaan dengan ikhlas tanpa kekerasan. Iwani, pemirsa channel TV yang budiman, khilafah sebagai solusi dan kewajiban. Landasan historisnya, Baiat Aqobah kedua, tonggak lahirnya Daulah Islam di Madinah, dan People Power gagal melahirkan sistem baru, sedangkan metode Nabi SAW melahirkan peradaban Islam berabad-abad lamanya. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Al-Mawardi dan An-Nawawi sepakat khilafah adalah kewajiban syar'i, bukan pilihan politik. Peringatan Maulid seharusnya jadi motivasi untuk kita dalam rangka meneladani metode dakwah Nabi SAW untuk perubahan hakiki dari sistem jahiliyah demokrasi menuju sistem Islam, tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa channel TV yang budiman ya. Sedikit merangkum yang sudah disampaikan oleh Bung Yona. Jadi memang eh, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar ritual, tetapi momentum reflektif atau momentum muhasabah untuk meneladani metode perjuangan politik beliau. Nah, kelahiran Nabi SAW sejak awal sudah menjadi isyarat runtuhnya imperium kufur dan lahirnya peradaban Islam. Nah, metode perubahan ala Rasulullah SAW ini bukan melalui people power atau demokrasi yang hanya sekedar mengganti rezim tanpa mengubah sistem. Nah, melainkan melalui dakwah dengan tahapan taskif, pembinaan, kemudian interaksi dengan masyarakat dan tolabun nusroh, ya, seperti menggalang dukungan ahlul quwah hingga berdirinya Daulah Islam di Madinah. Nah, sejarah menunjukkan hanya metode Islam ini yang mampu menumbangkan sistem jahiliyah dan menghadirkan keadilan yang keadilan dan kesejahteraan yang hakiki. Nah, karena itu umat Islam wajib meneladani Thariqah Nabawiyah dengan memperjuangkan kembali dan menegakkan kembali sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah ala Minhajun Nubuwah, sebagaimana yang telah dijanjikan. Dengan demikian, Maulid Nabi SAW seharusnya menjadi momentum untuk mengarahkan umat pada perubahan politik yang hakiki, bukan sekedar seremonial. Nah, mungkin saya kira itu yang bisa sedikit saya rangkum. Dan baik, sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini, monggo Bung Yona untuk bisa memberikan closing statementnya. Monggo, Bu. Ya, terima kasih Bung Haikal. Jadi memang selain konten yang telah kita sampaikan di materi bedah kafah kali ini, sebetulnya juga ada hadis kabar gembira akan akan datangnya kembali era khilafah yang kedua di akhir zaman nanti. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Pada akhirnya nanti akan datang kembali era khilafah khilafah ala minhajin nubuwah eh, dengan tegas berjalan di atas metode kenabian. Itu. Jadi memang urutan periodisasi sejarah umat itu akan kembali dipimpin oleh Islam melalui khilafah ala minhajin nubuwah. Terima kasih Bung Haikal. Terima kasih pemirsa channel TV yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, jazakallah khair Bung Yana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasan yang semoga bisa membuka insight baru dan membagikan semangat kita kembali dan bermuhasabah kembali dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa bedah kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafah yang terbaru dari kami.
Saya Muhammad Filas Haikal selaku host, pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.